Halo lagi, siap untuk eksplorasi mendalam kita? Kali ini kita bakal bedah sesuatu yang spesial banget, bukan berita biasa. Kita mau masuk ke catatan pribadi George Soros dari buku legendarisnya The Alchemy of Finance. Betul. Fokus kita satu bab kunci, bab 10, titik awal Agustus 1985. Ini momen dia memulai eksperimen real time-nya. Iya, ini penting banget. Disinilah Soros mulai secara sadar pakai pasar sebagai, katakanlah, laboratorium pribadinya. Agustus 85 itu titik nol dia mendokumentasikan hipotesis dan juga keputusan investasinya. Bukan cuma cari untung, tapi spesifik buat nguji teorinya. Teori reflexivity itu ya? Tepat, reflexivity ini simpelnya kayak lingkaran umpan balik gitu. Apa yang orang pikirkan soal pasar, itu mempengaruhi tindakan mereka. Nah, tindakan itu lalu mengubah realitas pasar itu sendiri, yang nanti mengubah pikiran orang lagi. Gitu terus. Soros percaya lingkaran ini sering nggak seimbang. Dan bisa dimanfaatkan. Oke, sip. Misi kita kali ini berarti memahami apa sih yang ada di kepala Soros waktu itu. Kondisinya gimana, dilemanya apa, hipotesis awalnya seperti apa pas dia mulai eksperimen ini. Kita lihat langsung dari catatannya, ini kesempatan langka. Yang bikin menarik itu, usahanya menerapkan konsep filosofis yang agak abstrak ini, ya, reflexivity itu, ke keputusan investasi harian. Keputusan yang konkret, beresiko tinggi. Dan dia pilih momen yang rumit manet, pertengahan 1985. Waktu itu, ekonomi AS lagi dalam cengkraman fenomena yang dia sebut Imperial Circle, era Reagan. Itu latar belakangnya. Nah, ini menarik. Kenapa persis Agustus 1985? Apa yang bikin Soros merasa perlu banget mulai dokumentasi detail ini, menjadikan investasinya semacam eksperimen publik di bukunya? Ada pemicu khusus? Eksperimen ini mulainya spesifik, sekitar Minggu 18 Agustus 1985. Dan ini bukan sekedar catatan harian investor biasa loh. Soros secara eksplisit bilang tujuannya, menguji validitas teori reflexivity sambil dia aktif mengelola dananya, quantum fund. Pendorongnya, ya situasi ekonomi AS saat itu. Imperial Circle yang dia identifikasi, dolar super kuat, defisit anggaran bengkap, tapi anehnya didanai aliran modal asing yang deras, itu kelihatan makin gak sustainable buat dia. Kayak, menara yang makin tinggi, tapi pondasinya goyah gitu. Jadi dia merasa di titik kritis ya? Betul. Pertanyaan utamanya, menara ini bakal turun pelan-pelan, terkendali, soft landing buat dolar dan ekonomi, atau bakal ambruk tiba-tiba, precipitous fall. Dia merasa ini momen pas, teorinya bisa diuji maksimal. Wah, ini pertaruhan intelektual sekaligus finansial ya. Kalau gitu, mari kita bandingkan. Gimana pandangan pasar waktu itu Agustus 85, dan kok bisa pandangan Soros beda banget? Apa pasar nggak lihat risikonya atau interpretasinya aja yang beda? Nah, di sini perbedaannya kelihatan jelas banget. Pasar secara umum di Agustus 85 itu cenderung cukup optimis. Sentimennya waktu itu, kenaikan jumlah uang beredar bakal dorong pemulihan ekonomi lebih kuat dari perkiraan. Akibatnya, banyak investor mulai ngejar saham-saham siklikal. Itu saham perusahaan yang kinerjanya naik turun ngikutin siklus ekonomi. Logikanya pasar simple ya. Ekonomi membaik, perusahaan siklikal untung, harga sahamnya naik, gitu kan? Benar. Tapi Soros justru sebaliknya. Dia, dengan kacamata reflexivity-nya, itu sangat skeptis. Teorinya bilang, persepsi pasar, ya optimisme itu, bisa aja salah dan bias. Dia malah lihat tanda-tanda bahaya yang diabaikan pasar. Dia khawatir soal potensi masalah di sektor kredit, istilahnya kontraksi kredit dan erosi nilai agunan. Contohnya gimana tuh? Contoh konkretnya, dia lihat sektor pertanian AS. Meskipun panennya rekor, itu malah nekan harga komoditas. Petani makin sulit bayar utang. Dan anehnya, malah butuh lebih banyak subsidi pemerintah. Nah, detail-detail kecil kayak gini menurut dia, nunjukin ada kerapuhan di balik optimisme pasar. Jadi keyakinannya pada refleksivitas itu ngasih dia semacam kacamata khusus ya? Melihat data yang sama tapi kesimpulannya beda. Tepat sekali. Dia merasa teorinya itu ngasih keunggulan konseptual. Buat dia, pasar itu bukan cermin pasif yang cuma mantulin fundamental ekonomi. Pasar itu partisipan aktif yang
lewat ekspektasi dan tindakannya, ikut membentuk fundamental itu sendiri. Ini inti alkimia yang dia maksud. Keyakinan bisa mengubah realitas. Menarik. Tapi penting dicatat nih, Soros juga jujur banget soal kesulitannya. Dia ngaku betapa susahnya menerapkan teori ini secara konsisten. Dan awalnya, dia ragu buat secara agresif melawan arus pasar yang lagi bullish. Ada semacam tarik ulur antara keyakinan teoritisnya dan tekanan pasar real. Tarik ulur ini pasti kelihatan di tindakannya ya. Gimana keraguan dan pandangan uniknya ini tercermin di posisi investasi aktualnya di Quantum Fund waktu itu? Mungkin bisa dijelasin dikit soal Quantum Fund ini, kan ini kendaraan eksperimennya. Oke, Quantum Fund ini bukan dana investasi biasa. Ini instrumen yang sangat agresif dan fleksibel. Dikelola Soros hampir kayak uang pribadinya. Karakteristik utamanya, dia pakai leverage. Artinya, pinjam dana buat memperbesar skala investasi. Oh, pakai daya ungkit gitu ya? Betul. Yang secara dramatis ningkatin potensi untung. Tapi, dan ini penting banget diingat, juga memperbesar potensi rugi secara eksponensial. Fund ini main di banyak pasar, saham, obligasi, mata uang, komoditas, di seluruh dunia. Pendekatannya cenderung makro, fokus ke tren ekonomi global besar. Bukan analisis per perusahaan gitu ya? Bukan, lebih ke gambaran besarnya. Dan performanya sampai Agustus 85 itu memang, wah, fenomenal. Nilai per sahamnya meroket, dari sekitar $41 tahun 69, jadi lebih dari $4.300 pertengahan Agustus 85. Ini ngasih dia modal dan kredibilitas buat eksperimen beraninya. Gila, naiknya banyak banget. Tapi mengingat skeptisismenya tadi, portofolio Agustus 85 ini beneran lawan pasar atau lebih nunjukin kehati-hatian? Wujudnya gimana? Itu pertanyaan bagus. Portofolio sahamnya per Agustus 85 itu memang nggak ikut tren pasar. Dia nggak banyak pegang saham siklikal yang lagi ngetren, fokusnya malah di dua area. Pertama, perusahaan yang dia yakin punya potensi restrukturisasi internal signifikan, nggak peduli siklus ekonomi makro. Oke. Kedua, saham perusahaan asuransi properti dan kecelakaan, PNC Insurance. Ini punya siklus profitabilitas sendiri yang menurut analisisnya waktu itu lagi mau masuk fase pemulihan. Jadi, di pasar saham, dia jelas ambil posisi yang beda dari keramaian. Gimana dengan pasar lain? Kayak mata uang atau obligasi? Nah, di pasar mata uang, posisinya lebih kompleks. Ini nunjukin tarik ulur tadi. Secara umum, dia condong ke skenario soft landing buat dolar AS. Penurunan bertahap gitu. Tapi dia waspada banget sama resiko kejatuhan drastis. Catatannya, nunjukin dia sempat ngurangin posisi short dolarnya. Taruhan kalau nilai dolar bakal turun. Sempat ngurangin ya? Iya, tapi terus dia bangun lagi posisi short itu beberapa hari sebelum 18 Agustus pas eksperimen resmi dimulai. Dia bahkan mikirin kemungkinan teknis dolar bisa nguat sementara kalau kebanyakan spekulan ikut short. Plus, potensi intervensi bank sentral, meskipun Plaza Accord baru kejadian sebulan lagi. Wah, kompleks banget pertimbangannya. Di pasar obligasi dan komoditas, dia aktif pakai leverage buat spekulasi. Termasuk di indeks saham, obligasi pemerintah, mata uang lain, cari peluang jangka pendek sambil nunggu gambaran makro lebih jelas. Variabel kunci yang dia pantau ketat. Apa itu dan kenapa penting banget menurut dia? Variabel yang dianggap paling krusial dan paling nggak pasti itu belanja konsumen di Amerika. Intinya, konsumen AS bakal terus belanja dan numpuk utang nggak? Padahal utang rumah tangga udah lumayan tinggi. Vital banget ya ini. Banget, karena belanja konsumen itu mesin utama ekonomi AS. Nah, disinilah kacamata reflexivity-nya main lagi. Karena dia lihat tanda bahaya tadi, kontraksi kredit, masalah pertanian, dan pegang teorinya, Soros cenderung punya bias negatif. Dia secara aktif nyari konfirmasi di pasar buat bias negatifnya ini. Dia mikir, kalau konsumen mulai khawatir dan ngurangin belanja, itu persepsinya, ini bisa memicu perlambatan ekonomi real, realitasnya. Yang lalu makin memperkuat kekhawatiran tadi, jadi lingkaran negatif gitu. Tapi ini aneh, kalau dia percaya pasar itu bias dan sering salah, kenapa dia masih perhatiin banget aksi pasar? Bahkan nyari konfirmasi dari sana. Bukannya nggak kontradiktif sama idenya sendiri? Nah, ini salah satu aspek paling menarik dan rumit dari penerapan teori reflexivity oleh Soros. Dia memang percaya pasar itu dasarnya bias dan gak efisien mantulin realitas. Tapi, dia juga ngakuin kalau pasar dengan segala biasnya itu
punya kekuatan buat mempengaruhi realitas itu sendiri. Oh, jadi pasar bisa menciptakan kenyataan juga ya? Bisa dibilang gitu. Jadi, meskipun dia skeptis sama pesan pasar, misalnya kenaikan saham cyclical tadi, dia tetap amati pergerakan harga dan sentimen pasar sebagai input penting. Pasar saham yang geraknya mencurigakan, misalnya, bisa jadi sinyal ekspektasi kolektif lagi berubah. Dan perubahan ekspektasi itu, benar atau salah, bisa punya konsekuensi nyata. Dia pakai pasar sebagai semacam feedback loop, meskipun dia tahu feedback itu terdistorsi. Ini dilema terus buat dia. Misahin mana sinyal asli, mana noise atau bias pasar. Benar-benar perjuangan internal yang kompleks ya. Dia harus bertarung sama teorinya sendiri dalam praktek. Selain faktor domestik AS ini, ada pengaruh global nggak yang dipertimbangkan secara signifikan waktu itu? Sangat signifikan. Dan pemain global utama dalam hitungan Soros soal keberlangsungan Imperial Circle itu adalah Jepang. Dia lihat Jepang sebagai pembiaya utama defisit kembar AS, anggaran dan perdagangan. Analogi yang dia pakai itu tajam banget. Gimana analoginya? Jepang itu kayak pesepeda yang berlindung di belakang mobil AS untuk mengurangi hambatan angin. Maksudnya, Jepang punya kepentingan besar jaga ekonomi AS tetap kuat dan dolar AS tetap tinggi. Karena ini memungkinkan Jepang ekspor barangnya gede-gedean ke AS dan tumbuh pesat jadi ekonomi nomor 2 dunia. Ini bukan teori doang, datanya jelas. Aliran modal keluar dari Jepang melonjak drastis. Dari sekitar 17,7 miliar dolar tahun 83 jadi 49,7 miliar dolar tahun 84. Sebagian besar lari beli aset AS, terutama obligasi pemerintah. Secara efektif ya membiayai defisit AS. Jadi kemauan dan kemampuan Jepang buat terus mompa modal ke AS jadi salah satu pilar yang bikin Imperial Circle ini tahan lebih lama dari perkiraannya. Persis, ini faktor eksternal krusial yang bikin analisis Soros jadi tambah rumit. Keberlangsungan sistem nggak cuma tergantung faktor internal AS, konsumen, kebijakan Fed, defisit, tapi juga dinamika politik ekonomi di Jepang. Nah, dengan semua elemen ini, kondisi internal AS, sentimen pasar optimis, teori reflexivity-nya, bias negatifnya, plus peran kunci Jepang, Soros kemudian ngerumusin dua skenario utama yang mungkin terjadi ke depan dari titik Agustus 85 itu. Oke, setelah semua analisis rumit ini, apa dua kemungkinan jalan ke depan yang dia lihat paling mungkin? Skenario pertama itu soft landing. Di sini, dolar AS bakal melemah secara bertahap dan terkendali. Mungkin dibantu intervensi bank sentral bareng-bareng yang ternyata beneran kejadian lewat Plaza Accord. Pelemahan dolar ini bantu ngurangin defisit perdagangan AS. Ekonomi AS mungkin agak menguat karena ekspor jadi lebih kompetitif atau setidaknya stabil tanpa guncangan besar. Ini skenario yang relatif baik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Di sini, dolar AS bertahan dulu sementara, mungkin ditopang aliran modal Jepang atau sisa optimisme pasar. Tapi kemudian tiba-tiba kehilangan kepercayaan investor secara drastis. Nah, kejatuhan dolar yang cepat dan gak terkendali ini bakal maksa Bank Sentral AS naikin suku bunga signifikan buat nahan kejatuhan dan lawan inflasi impor. Kenaikan suku bunga ini kemungkinan besar bakal nyeret ekonomi AS ke resesi yang menyakitkan. Dan ironisnya, bisa juga micu inflasi lebih tinggi karena barang impor jadi jauh lebih mahal. Ini skenario buruk. Dua skenario yang kontras banget ya. Jadi kalau kita coba rangkum nih, gimana posisi mental dan strategi Soros tepat di titik awal eksperimennya Agustus 1985 itu. Kesimpulan sementaranya gimana? Bisa ditarik beberapa poin kunci ya. Pertama, dia hadapi tingkat ketidakpastian yang tinggi banget soal arah ekonomi AS dan dolar. Dia nggak yakin mana yang bakal terjadi. Oke. Kedua, dia punya keyakinan kuat sama teori reflexivity sebagai alat analisis utamanya. Tapi dia juga sadar banget sulitnya penerapan dan potensi biasnya sendiri. Ketiga, ada skeptisisme mendalam sama optimisme pasar waktu itu. Dia ngerasa pasar lagi abai sama resiko fundamental yang signifikan. Keempat, ada kesadaran penuh soal potensi risiko bencana finansial kalau Imperial Circle runtuh secara nggak terkendali. Kelima, semua ini kelihatan di posisi investasinya. Dia cenderung hati-hati awalnya, nggak frontal lawan pasar di semua lini, tapi udah siap bertindak lebih agresif kalau keyakinannya menguat, atau pasar mulai kasih sinyal yang lebih jelas sesuai analisis negatifnya. Dia dalam mode tunggu dan lihat gitulah, dengan kerangka teori yang siap diuji secara publik.
Sungguh luar biasa ya bisa dapat perspektif dari dalam kayak gini. Kita seolah jadi pengamat di laboratorium pikiran seorang investor legendaris, pas banget dia mulai salah satu eksperimen paling menarik dalam sejarah keuangan modern. Agustus 1985 ini benar-benar kerasa kayak persimpangan jalan krusial bukan cuma buat portofolio Soros, tapi buat arah ekonomi global. Memang momen yang unik. Titik awal ini nunjukin dengan jelas pergulatan intelektual dan praktis yang dihadapi investor kelas kakap. Soros dengan senjata teori reflexivity-nya jelas punya pandangan beda dari konsensus. Tapi dia jauh dari arogan loh. Catatannya penuh keraguan diri dan kesadaran akan kompleksnya interaksi antara ekspektasi manusia dan realitas ekonomi. Dia tahu pemahamannya sendiri pun cacat. Ini ngasih pelajaran berharga ya tentang gimana navigasi ketidakpastian ekstrim, bahkan ketika kita punya kerangka kerja yang kuat. Dan ini munculin pertanyaan penting buat siapa aja yang terlibat di pasar. Gimana Anda bikin keputusan investasi rasional pas data sering ambigu? Pas teori yang Anda pegang justru bilang pemahaman Anda dan orang lain itu dasarnya selalu nggak sempurna. Dan pas pasar itu sendiri terus bergerak liar, dipengaruhi sentimen kolektif yang bias. Benar juga. Eksperimen yang dimulai Soros Agustus 85 ini jadi panggung buat drama pasar yang bakal segera terungkap di bulan-bulan berikutnya. Termasuk peristiwa besar kayak Plaza Accord yang bakal secara dramatis ngubah lanskap dan nguji hipotesis Soros secara langsung. Pertanyaan yang relevan banget buat kita semua renungkan, bagaimana Anda, pendengar kami, akan bikin keputusan dalam situasi serupa? Ketika dihadapkan data membingungkan, teori kompleks, pasar yang geraknya cepet banget, apakah punya kerangka teori kuat kayak reflexivity ini beneran keunjungan mutlak? Atau malah bisa jadi sumber bias tersendiri kalau nggak dipakai hati-hati? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut. Ya, ini pengingat bahwa dalam dunia investasi dan pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian, mungkin kerendahan hati intelektual dan kemampuan buat terus belajar dan adaptasi itu sama pentingnya. Atau bahkan lebih penting daripada punya teori paling canggih sekalipun. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.